Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Ragam IT. Oke, di video kali ini kita masih di segmen programming web, yaitu membahas tentang PHP dasar. Dan di sebelumnya kita telah belajar mengenai variabel. Oke, kita lanjutkan saja materi tentang PHP dasar, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena untuk video kali ini tidak ada facecam-nya. Dan itu tak jadi masalah ya, yang penting kan ini materinya ya. Oke deh. Jadi pada kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang operator. Dan di operator ini sangat banyak dalam PHP. Jadi ada operator aritmatik, kemudian ada operator perbandingan, operator, dan yang lainnya. Ya. Oke, yang pertama kita akan coba membuat atau mencontohkan operator aritmatik. Kenapa? Karena ini akan sering kita pakai dalam pembuatan website, terutama dalam pengalian, penjumlahan, atau operasi yang lainnya yang menggunakan atau melibatkan angka. Seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini kita akan buat file baru dan kita masih bekerja di folder yang sama, yaitu di folder hasil PHP. Ya, kita langsung saja new file. Kemudian kita langsung save dan kita beri nama operator aja deh ya, operator titik, jangan lupa extensionnya PHP. Oke, kalau sudah kita save dan kita mulai dengan pembuatan struktur dasar HTML. Sini saya kasih title operator PHP gitu ya. Oke, di sini saya akan buatkan dulu komen karena nanti akan ada beberapa operator ya. Jadi kita akan golongkan. Di sini saya akan buka dulu tag PHP, kemudian ini kebesaran ya. Kemudian saya akan buat komentar contoh operator aritmatik atau aritmatematika gitu ya. Oke, kalau sudah di sini kita akan buat beberapa variabel untuk memasukkan value ataupun nilai. Oke, di sini kita akan buat variabel seperti biasa sambil evaluasi bahwa variabel kita mulai dengan tanda dolar, kemudian nama variabelnya. Di sini saya akan buat nama variabelnya nilai 1 sama dengan misalkan saya kasih nominal atau nilai 8, kemudian di sini juga saya akan buat variabel kedua yaitu dengan nama nilai 2 sama dengan saya isi 4, dan terakhir saya akan buat variabel nilai 3 sama dengan 5 misal ya. Nah, bagaimana cara melakukan atau mengcoding operator aritmatik? Mungkin di video sebelumnya saat kita belajar variabel saya sudah sedikit memberikan contoh penggunaan operator aritmatik yaitu penjumlahan. Jadi operatornya kalian bisa tambah ya, kemudian kurang, kemudian bagi, kemudian perkalian, dan modulo atau sisa bagi. Dan juga ada di dalam operator aritmatik yaitu plus dan min. Nanti akan kita bahas. Jadi teman-teman harus tahu dulu pengetingan codingan aritmatik dalam PHP memang akan sedikit berbeda dengan perkalian atau operasi aritmatik yang kita kenal dalam matematika dasar. Ya, oke, mungkin kalau untuk penjumlahan dan kurang ini masih sama ya. Masih dalam arti simbolnya kita tahu ya bahwa penjumlahan itu plus, min adalah minus. Kemudian di sini saya lupa bahwa kalau untuk bagi dia bukan pakai titik 2 melainkan garis miring. Kemudian ada tanda bintang. Kira-kira bintang ini untuk apa? Oke, ada yang tahu? Oke, jadi kalau misalkan di PHP perkalian itu bukan X ya, bukan, tapi bintang. Ya, kemudian ini kita mencari sisa hasil bagi yaitu persen. Kemudian juga ini ada plus dan min ini penjumlahan dan pengurangan, tapi agak berbeda ya. Penjumlahan pengurangannya bukan untuk menjumlahkan pengurangan suatu nilai mutlak, bukan ya. Oke, langsung saja kita akan mulai mempraktekkan bagaimana operator aritmatik ini bekerja pada
PHP. Oke, di sini seperti biasa kita bukakan echo, spasi, kemudian misalkan kita ingin menjumlahkan variabel nilai 1 dan nilai 3. Berarti kita tinggal panggil saja variabel nilai 1 ya ditambah dengan variabel nilai 3. Jangan lupa titik koma. Kalau sudah di save, selanjutnya kita akan coba running, hasilnya seperti apa ya. Oke, oh kegedean. Nah, cari operator titik PHP dan hasilnya adalah 13. Oke, untuk mempermudah tampilan, saya akan bagi dua kolom saja seperti biasa. Di sebelah kiri ini hasil dari kodenya nantinya, dan di sebelah kanan adalah pengkodingannya. Oke, kita cek dulu apakah benar hasilnya telah sesuai. Oke, di sini kita melakukan operator aritmatik, yaitu variabel nilai 1, di mana hasilnya atau nilainya adalah 8, ditambah dengan nilai 3, yaitu 5. 8 tambah 5 berarti 13. Oke, hasilnya sesuai. Dan kita akan cek apakah si PHP ini sudah pintar, artinya kita tahu bahwa di matematika, kalau misalkan kita punya berbagai macam proses aritmatik, ada proses aritmatik atau operator aritmatik yang didahulukan. Contoh misalkan perkalian, ya. Misalkan di sini kita akan tambahkan perkalian dengan variabel nilai 2. Nah, di dalam proses aritmatik, ya sesungguhnya di matematika, kalau misalkan kalian punya ada operator plus atau tambah dengan kali, pastinya kalian akan memprioritaskan perkalian terlebih dahulu. Ya, jadi bukan memprioritaskan sih ya, emang menjadi suatu keharusan kalau perkalian itu didahulukan. Nah, apakah di PHP ini seperti itu? Ya, apakah kita harus memberikan tanda kurung agar bisa dikelompokkan atau tidak? Kita cek dulu. Ya, kita lihat dulu hasilnya ya. Secara perhitungan kita ya. Ya, nilai 3 yaitu berapa? 5 dikali nilai 2 yaitu 4. 5 kali 4 20 ditambah nilai 1 8. Berarti hasilnya harusnya 28. Ya, kita refresh dan hasilnya benar. Nah, jadi si PHP ini telah bisa ya mengidentifikasi operator aritmatik, ya, di mana perkalian dan pembagian pastinya akan didahulukan. Dan pokoknya kalian tinggal ganti-ganti saja. Misalkan teman-teman mau ganti dengan minus, berkurangan, kalau udah kita save, kemudian jadi refresh, ya. Atau misalkan pembagian, ya 8 bagi nilai 2, misalkan yang 4. Nah, pembagian ini pakai garis miring ya. Kalian save, kemudian kita simpan, tuh hasilnya 2, sesuai ya. Nah, ada lagi ya, kalian bisa menyimpankan proses aritmatik si variabel ini ke dalam variabel lagi. Ya, contoh seperti ini. Saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan buat variabel namanya hasil ya, sama dengan, nah, dalamnya ini kita akan beri sebuah variabel yang telah diproses aritmatik. Jadi kan biasanya di pembelajaran sebelumnya atau di atas nih barusan kita memasukkan value ya. Nah, tapi di sini kita bisa memasukkan variabel, yaitu si proses aritmatik. Contoh misalkan nilai 1 ya ditambah dengan variabel nilai 2. Ya, misalkan seperti ini. Kita save, coba kita refresh dan hasilnya tidak ada. Kenapa? Ya, karena kita belum menampilkan si variabel hasil. Nah, gimana cara nampilannya? Ya, seperti biasa kita menggunakan echo ya. Oke, maaf salah. Nah, tapi di sini kita tidak mengetikkan proses aritmatiknya, melainkan langsung panggil saja variabel hasil. Ya, kita save, kemudian kita reload. Oke, 12 ya. Jadi 8 tambah 4 sama dengan 12. Nah, jadi kalian bisa juga buat seperti ini. Ya, jadi kalian buat variabel yang di dalamnya juga variabel dengan proses aritmatik atau yang lainnya, intinya ya. Tapi kalau dalam pembelajaran operator aritmatik seperti ini. Ya, jadi saat kalian panggil variabel hasil, maka sama saja kalian memanggil proses aritmatik ini, yaitu variabel nilai 1 ditambah variabel nilai 2.
Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan operator aritmatik yang terakhir yang mungkin teman-teman tadi bertanya apa fungsi dari operator aritmatik plus dan min-min. Oke, kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa. Di sini saya akan membuat variabel baru lagi saja, yaitu variabel nilai 4 sama dengan saya kasih isi value 100. Dan di sini saya akan coba hapus dulu codingan ini ya. Ya, kemudian di sini juga saya akan hapus dulu. Nah, kita akan gunakan operator plus, di mana yang akan kita olah adalah si variabel nilai 4 ini. Ya. Oke, di sini saya buat lagi variabel atau panggil lagi variabel nilai 4 kemudian plus titik koma. Nah, kita save ya, hasilnya akan seperti apa? Dan belum ada. Kenapa? Karena belum kita panggil ya, belum kita munculkan. Dan seperti biasa kalian harus ingat ya, untuk memunculkan output menggunakan echo. Ya, kita akan menampilkan apa? Yaitu variabel nilai 4 titik koma. Kalau sudah kita save, hasilnya akan seperti apa? Kita refresh, hasilnya adalah 101. Nah, kira-kira plus ini teman-teman bisa baca atau tidak nih? Apa yang terjadi? Oke, di sini kan kita baca dari awal ya. Di sini saya punya nilai 4, si variabelnya 4, saya kasih nilai 100. Kemudian di sini saya kasih rumus atau logic yaitu nilai 4 plus dan saat ditampilkan jadi 101. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, jadi plus ini adalah untuk menambahkan 1. Ya, jadi pertambahan jumlah 1, 1, 1 dan seterusnya. Ya, kenapa? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa nggak plus 1 saja? Kenapa? Karena di dalam PHP memang kita membutuhkan plus atau increment ini untuk proses selanjutnya. Nanti mungkin kalau misalkan kalian terus ngikutin pembelajaran PHP akan menemukan penggunaan plus ini ya. Oke, jadi silakan teman-teman juga bisa ganti min, artinya kita mengurangi 1. Kita refresh, hasilnya jadi 99. Oke, mungkin itu saja contoh dari penggunaan operator aritmatik. Oke, selanjutnya tadi kita telah mencontohkan atau belajar tentang operator aritmatik. Nah, berikutnya di sini juga di dalam PHP ada yang namanya operator perbandingan. Mungkin teman-teman juga sudah belajar perbandingan di dalam matematika dasar ya, yang kalian pelajari waktu SMP mungkin ya, atau di SD juga udah. Jadi perbandingan ya, judulnya juga perbandingan. Maka digunakan untuk membandingkan sebuah value. Jadi di sini kalian mungkin sudah tahu ada sama dengan, kurang dari, ya, besar dari, kurang dari, sama dengan, besar dari, sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, untuk simbol-simbolnya mungkin hampir sama dengan perbandingan di matematika. Bagaimana cara mengetikkan atau proses dari operator perbandingan? Mari kita contohkan. Di sini juga saya akan buat lagi aja ya, variabel baru. Misalkan atau kita menggunakan variabel yang sudah ada di atas saja ya. Jadi di sini ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Nah, misalkan di sini kita akan mencoba mencari tahu apakah ya, bentar saya dulu, apakah nilai 1 lebih kecil dibanding nilai 2. Ya, apakah 8 lebih kecil dari 4? Bagaimana cara mengetikkannya? Ya, seperti biasa kalian tinggal langsung echo saja. Ya, misalkan nilai 1 lebih kecil dari nilai 2. Nah, hasilnya akan seperti apa? Kita lihat, kita refresh, dan belum ada. Kenapa? Ini dikarenakan untuk perbandingan kalian tidak bisa langsung menggunakan echo, melainkan untuk rumus si operator pembandingannya kalian harus menggunakan variabel lagi. Jadi di sini kita akan buat variabel dengan nama hasil ya, hasil saja sama dengan, baru kalian masukkan apakah nilai 1 ya lebih kecil dibanding dengan variabel nilai
2. Nah, jangan lupa titik koma dan di bawahnya baru kita panggil variabel hasil. Oke, di sini kita belum selesai. Di sini saya akan buat pembatas atau garis baru terlebih dahulu. Ya, kita kasih titik BR. Kalau sudah, kita save. Kemudian kita lihat hasilnya dan tetap tidak muncul. Oh iya, saya hampir lupa. Ini di dalam Chrome. Jadi kalau misalkan hasilnya false atau tidak, itu emang tidak ada angka 0. Ya, jadi untuk operator perbandingan hasilnya itu bukan nilai ya, melainkan true ataupun false. True itu ditandai dengan angka 1, false kalau salah itu 0. Nah, di Chrome angka 0 atau false ini tidak ditampilkan. Oke, buat membuktikannya kita coba lebih besar. Coba kita lihat dulu ya sebelum kita tampilkan di refresh. Coba variabel nilai 1, 8 lebih besar dari variabel nilai 2, 4. Berarti true ya, benar bahwa 8 lebih besar dari 4. Kita save, kita reload. Nah, muncul 1. Tandanya true, benar. Gitu ya. Oke, misalkan kita ini lagi sama dengan apakah benar si nilai variabel nilai 1 sama dengan nilai 2. Kita save, kita refresh, maka tidak muncul. Jadi hasil dari operator perbandingan adalah true dan false. True itu 1, false itu 0, tapi di sini tidak ditampilkan. Jadi kalian silahkan gunakan simbol-simbol ini untuk menggunakan operator perbandingan. Gimana? Untuk pembelajaran operator di sini saya hanya mencontohkan operator aritmatik dan perbandingan. Mudah kan ya? Jadi operator aritmatik dan perbandingan ini sangat berguna dalam pembuatan website, khususnya dalam pembuatan website yang kalian buat nanti akan ada proses transaksi, artinya ada pengolahan nilai. Oke, terus ikuti channel Ragam IT khususnya dalam pembelajaran PHP dasar untuk mengetahui dan belajar lebih lanjut mengenai PHP. Makanya jangan lupa teman-teman untuk like, share, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar jika ada video baru teman-teman akan langsung tahu dan tidak ketinggalan. Oke, Ragam IT undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.